dengan anggotanya. Bagaimana saya menemukan permasalahan ketika menerima pengaduan masyarakat penganiayaan sebagai contoh. Ketika orang dianiaya dan korbannya berhadapan, langkah-langkahnya apa? Seorang panit SPKT lapor sebagai rujukan bersama korbannya, KSPKT membuat surat permintaan visum, bukan pencemusi. KSPKT atas nama Kapolrestabes. Kenapa demikian? Karena posisi ada di depan, ada di SPKT. Di Kepresrim minta bantuan Iden untuk moto mengambil gambar sesuai dengan aslinya pada saat melapor. Bahkan berita pengambilan foto, berita pengambilan foto korban pengaduan penganiayaan dilampirkan di LP-nya, di print segera, lampirkan tanda tangan Iden. Itulah menandakan hari itu juga ada kejadian begitu. Jadi keaktualan pengaduan itu dapat dipertanggungjawabkan, fungsi pelayanan itu pada masyarakat. Dengan demikian, peran SPKT yang saat ini ke depan sebagai pamaka kembali seperti dulu itu ada. Dirujuk di rumah sakit terdekat mana untuk bisa dilakukan pengambilan visum. Ketika itu sudah diberikan rekomendasi oleh pengantar oleh KSPKT dengan surat permohonan pada rumah tertentu, tiket reserse mengantarkan, perintahkan mengantarkan ke rumah terdekat untuk visum sebagai bukti awal bahwasanya memang betul lukanya tersebut bagian daripada sebuah dampak penganiayaan akibat benda tajam, benda ringan, benda berat, benda tumpul dan seterusnya. Yang anggotanya dititipkan di piket fungsi, tolong jalankan dengan sebaik-baiknya di lini terdepan. Begitu masuk, kemudian LW tersebut sudah dilengkapi dengan fotonya, rujukan untuk proses waktunya kapan keluarnya. Sehingga itu mengalir manajerialnya di fungsi reserse. Kasat dilimpahkan pada Wakasat, didelegasikan. Wakasat membuat disposisi pada Kanit. Kanit membuat disposisi pada Kasubnit. Itulah yang saya nilai manajerialnya tadi. Apa bunyinya? Kita memiliki niat yang baik untuk mereformasi yang jelek-jelek harus kita hilangkan. Jadi kalau kalian memiliki integritas, kalian akan maju ke depan dengan nyaman. Itu yang saya harapkan, kalian itu memiliki cara kerja yang cepat. Speednya dipercepat, Pak. Ya, bisa kerjasama untuk membuahkan suatu tujuan kita. Kita itu tujuan kita membuat terangnya tidak pidana atau memutuskan itu bukan peristiwa pidana. Ya pada akhirnya kalau ada peningkatan kualitas, tidak sia-sia Mabes Polri menggelorkan semacam yang namanya reformasi, transformasi, itu tidak istilah saja. Saya katakan kalau kalian acuannya terlibat dan catur wasiat sampai kapan kalian jangan takut menghadapi permasalahan. Kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Tuhan, pada Allah, namun kita ikhtiar belajar bagaimana cara untuk lebih baik. Setelah kita perbaiki dengan sebaik-baiknya yang bisa. Karena yang saya sampaikan itu adalah hal yang mampu, saya pikir mampu lah. Tinggal kemauan ada. Kamu nggak paham, ya Kapolres, nggak apa-apa. Saya membuka diri, sini komandan kepada bagaimana ya pandangannya komandan ya. Diperbaiki, intinya diperbaiki. Judulnya adalah alasan Kapolrestabes Palembang kepada Kasat Reskrim, Perwira Reskrim dalam meningkatkan pengawasan kecepatan penyelidikan tindak pidana pada setiap laporan polisi. Itulah clue-nya, Pak. Laporan polisi itu. Laporan polisi itulah yang butuh kita speed yang kita tambah. Dengan analisa itulah saya berharap kalian bisa menerjemahkan. Saya belum ya, kepala, dan kamu harus hormati
syukuri masih ada pimpinan yang masih peduli memberikan jalan keluar. Tidak hanya memerintah, namun memberikan jalan keluarnya, itu yang terpenting. Oke? Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sebentar lagi, Pak Kasat, ada tambahan? Pak Kasat? Yang lain? Asup? Tadi ada banyak? Cukup ya? Oke, terima kasih. Saya lagi mohon maaf apabila penjelasan saya menyinggung perasaan, itu tidak niat saya. Sekali lagi itu keinginan saya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan sejelas-jelasnya supaya bisa mewarnai penegakan hukum dengan baik. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri belajar kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas ya. Boleh ya?